Itu penyusunan laporan review visi misi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya merumuskan 5 gagasan kegiatan. Yang pertama yaitu konsultasi dengan pimpinan, Terkait kemudian apa? Jadi kemarin Mbak, ini pengalaman dari penguji, saya melihat ada yang menanyakan ini apa maksudnya gitu lah. Minta didetailkan, ya sudah ikuti aja. Nah, konsultasi dengan pimpinan terkait urgensi penyusunan review ya. Visi yeah, misi. Oke, lanjut. penyusunan Oke. laporan review karena memang selama 20 tahun fakultas memang belum memiliki laporan review visi misi. Hmm. Kemudian Oke. yang kedua yaitu pembentukan tim khusus review visi misi. Di sini kita membentuk tim yang ad hoc atau sekali kerja gitu nggak Pak, yang terdiri Ya, dari oke. dosen dan tenaga kependidikan yang nanti PJ-nya adalah saya. Oke, keren. Terus Kemudian langkah yang ketiga yaitu pengumpulan dan pengolahan data fakultas. Di sini data-data yang akan saya kumpulkan adalah data data apa Mbak? Itu apa Mbak? ini di sini Pak. Pengumpulan dan pengolahan data fakultas. Tidak di bagian Ini Pak depannya lo yang saya. kasih clue sedikit. Nomor 3 itu loh. Oh, ini Nomor 3 tolong kasih clue sedikit. Jadi biar J. ketika orang membaca Atau connect. saya detailnya saya taruh di sini semuanya Pak. Oh jangan. Oh Pokoknya jangan. itu kan detailnya kan benar di sebelah kanan kan. Satu deskripsi yang sini loh. G. Pengumpulan G. dan pengolahan data fakultas, data apa itu dah. Nah itu. Data dosen, mahasiswa, Tridharma perguruan tinggi. Ini G. tidak ada terkait visi misi Mbak itu nomor 3 itu. Ini semuanya mendukung implementasi visi misi, Pak. Seperti misalnya visi misinya adalah unggul dan terkemuka dalam memadukan keilmuan umum dan keislaman seperti itu. Oke, oke, Sehingga oke. nanti tercerminnya dari riset dan publikasi dosen, kemudian pengabdian masyarakatnya, sebaran mata kuliahnya, dan seterusnya nanti Oke. semuanya Ya. untuk mendukung melihat bagaimana visi misi ini sudah diimplementasikan di tingkat kehidupan fakultas seperti itu, Pak. Oke. Aman deh, Pak. Aman, aman. Oke. Nomor Y. 4. Nomor 4, kemudian pelaksanaan reviewnya. Di sini kita setelah data-data ini terkumpul, kemudian kita lakukan analisis sisi kualitatif, dan kita visualkan ke dalam grafik atau diagram untuk memudahkan keterbacaan. Lalu kita lakukan review visi-visi dengan berdasarkan pada analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Kita Ini enggak ada. petakan, Mbak, ini Y. evaluasinya evaluasi SWOT internal ataukah evaluasi SWOT eksternal? Maksud saya begini, kalau SWOT eksternal itu melibatkan pihak dari luar ya, opportunity and threat itu ya. Sedangkan Y. kalau internal itu hanya melihat strength and weakness atau Kita, internal dan J, eksternal itu J, nanti kedua-duanya. kita melihat opportunity dan threat ini hanya dari sudut pandang data-data yang sudah dikumpulkan ini, Pak. Gitu ya. Jadi, Nanti ada ya itu ya. jadi Yang kalau faktor opportunity dan threat dari luar kampus ada itu berarti ya. ada. Cuman kita melihatnya dari misalnya sebaran mata kuliah. Katakanlah saingan kita adalah misalnya program komunikasi di UGM misalnya. Sebaran Ya mata oke, kuliah mereka tahu. seperti apa, Wes, kemudian wes. sebaran mata kuliah kita seperti apa. J. Cukup berarti SWOT-nya SWOT internal dan SWOT eksternal. J, Lanjut. soalnya kalau eksternal nanti harus butuh kayak stakeholder yang lain, Pak. Itu nanti agak ribet. Betul. Itu evaluasi yang benar-benar evaluasi nanti, Pak. Dan Nah, saya maksud saya sepertinya, begitu G, tadi. sepertinya Ya. saya kurang cukup waktu kalau harus melakukan evaluasi keseluruhan. J, Oke, jadi lanjut. cukup dari internal saja, Pak. Terus kemudian setelah kita melakukan analisis SWOT ini, kami dokumentasikan ke dalam hasil review berupa format laporan standar. Oke, terus kemudian setelah jadi kami saya bersama tim akan mensosialisasikan hasil review ini kepada rapat pimpinan. Jadi di fakultas kami ada setiap minggu ada rapat kerja fakultas seperti itu Pak. Jadi nanti bisa meminta waktu untuk mensosialisasikan atau mempresentasikan hasil review kami dalam bentuknya adalah workshop evaluasi visi misi. Oke, Mbak. Demikian. Untuk nomor 5 tambahkan clue agar nanti ketika pengujinya menguji itu sudah tahu maksudnya. Sosialisasi dan nah itu ya. Nah, tentang apa? Sosialisasi dan internalisasi kepada pimpinan. Ya. Si hasil review visi Nah, misi itu kepada tadi rapat sudah pimpinan ini fakultas kalau sudah begini Pak. begini pengujinya sudah apa ya, make sense banget itu. Oke, lanjut. Oke, ini baru sampai sini Pak, saya belum membuat kelanjutannya. Ayo semangat Mbak ya. Nanti buat J, total ya. Buat total. J, Jika perlu nanti ketemu saya sudah mulai berpikir tentang apa kerangka berpikir dan
kriteria of success-nya itu ya. Oh, oke, baik Pak. Baik Iya. ya. Jadi Kalau hanya has ini masih ringan-ringan banget ya nanti ya. Oke, hasil akhir dari kerja ini Pak nanti selain mendapatkan dokumentasi berupa laporan review visi misi juga menghasilkan rekomendasi untuk visi misinya akan diubah atau tetap seperti ini begitu Pak. Ya, thank you. Bagus bagus ya. Oke, Cuma saya untuk karya nyata mulai dari cover seterusnya sampai bab 2 sampai nanti kita tambahi ya. Karena di oke, petunjuk pembuatan rancangan aktualisasi itu nggak ada kriteria of success-nya atau kriteria of success. Kemudian kerangka berpikir nanti kita buat di bawahnya Fishbone itu. oke, baik. Atau kita buat sekarang, Mbak. Mana Fishbone-nya Pak, Fishbone-nya mana? fishbone-nya Fishbone-nya mana? saya ada di sebentar Pak. Ini fishbone saya Pak. Ya, di bawah situ ya, ditambahi satu J. subjudul, bawahnya lagi berarti itu kan gagasan pemecahan. Ya, gagasan pemecahan core issue ya, di bawahnya itu, Mbak. Terus ke bawah Oh, lagi. di bawahnya Nah, ini. sebelum tabel itu, sebelum tabel. Oh, J. Nah, itu gagasan pemecahan. Nah, oke, enter. Tambahi kerangka berpikir. Ya, kan biasanya baik skripsi, tesis maupun apa namanya, disertasi kan ada kerangka berpikir. Oke ya. J. Saya jelaskan untuk semuanya kerangka berpikir, enter dulu, Mbak, itu ya. Kerangka berpikir contohnya begini. Di sebuah desa, kebanyakan penduduknya terkena penyakit flu dan demam yang tinggi. Itu premis satu. Oke ya. Premis dua, Utrecht mengandung kandungan yang dapat menurunkan atau menyembuhkan sakit flu. Di samping itu, Utrecht juga mengandung paracetamol yang dapat digunakan untuk menurunkan panas badan. Ini premis dua. Konklusinya, dengan memberikan Utrecht pada penduduk desa tersebut, diharapkan dapat ya. Nanti digunakan itu ya. Diharapkan dapat karena masih hipotesis. Diharapkan dapat konklusinya. Tulis dulu, Mbak, premis satu di atas, nanti diganti paragraf. Ya, premis satu. Oke. Nomor dua, premis dua. Nah, premis dua. Yang ini diharapkan itu konklusinya. Ya, tapi nanti ketika jadi paragraf, tolong kata premis satu, premis dua dan konklusi dihapus, Mbak ya. Saru itu nanti Iya. ya. Dikira kayak pemula-pemula ya. Nah, itu nanti untuk paragraf saja. Tadi tahu ya. Berarti Iya. ini nanti kan mengatakan bahwa di fakultas saya atau fakultas apa ya? Di fakultas saya, visi dan misi sudah 20 tahun tidak mengalami review bahkan perubahan sama sekali. Sehingga kemungkinan visi dan misi di kampus saya mengalami ketertinggalan dengan situasi yang tengah berkembang saat ini. Oke. Terus premisnya dua dua jenengan kan ini apa? Dengan melakukan kegiatan gitu. Dengan melakukan kegiatan review dan visi dan misi serta pengumpulan data yang mendukung visi dan misi tersebut, maka bisa dianalisis dan disimpulkan bahwa ada tidaknya visi dan misi yang sudah ketinggalan zaman gitu ya, visi dan misi yang sudah ketinggalan zaman atau visi dan misi yang perlu direvisi. Oke, titik. Maka konklusinya dengan melakukan review visi dan misi, dengan melakukan atau melalui boleh dengan melakukan review misi dan misi diharapkan, nah, oke ya, diharapkan dapat, nah, titik-titik. Wes, itu kerangka berpikir, enter. Nanti justru kajian-kajian itu di sini kalau menurut saya. Yang kedua adalah criteria of success, tapi bahasa Indonesia kriteria keberhasilan, pakai bahasa Indonesia saja, Pak. Kriteria keberhasilan. Oke, saya jelaskan ya. Biasanya kerangka berpikir itu merupakan muara dari kajian teori. Setelah itu dimuarakan seperti itu, setelah itu dilanjutkan dengan hipotesis. Karena di sini tidak pakai istilah itu, maka kita kriteria keberhasilan. Enter, Mbak. Ya. Rancangan aktualisasi ini dikatakan berhasil jika terserah nanti ya. Rancangan aktualisasi ini dikatakan berhasil jika ya. Ya, satu terkumpulnya data dosen atau sebanyak 80% apalagi ya. Diketahuinya ya visi misi yang sudah tidak update itu terserah nanti dicari itu. Tolong Mbak nanti ya itu ranah jenengan ya.
Jadi saya hanya ingin memasukkan apa tadi kerangka pikir, Kerangka jadi berpikir logika ini, nggih. berpikir dalam membuat rancangan aktualisasi dan kriteria kerja Mbak. Sopo mau dosen ini sukses tuh kriterianya apa? Kriterianya apa kalau sukses? Atau Bapak, eh, saya bertanya ya untuk kerangka berpikir ini literatur review boleh dimasukkan di sini, Pak? boleh Mbak. Tapi Oke. yo keduren apa mboten ya? Ya Oh, terserah menurut saya ya. Justru oh saya kalau seneng tidak usah tidak. gitu. Ya justru seneng gitu. Kan ini Oh, juga baik. kerangka berpikir ini kan muncul juga dari bab satu toh Mbak nanti. Iya betul, Ya toh? nggih. Iya, iya, Jadi iya. bab satu kan nanti ada bunyi begini. Dari hasil observasi pendahuluan diperoleh bahwa bla 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 bla. Ya terus eh itu kondisi ya. Kemudian harapannya jadi setelah kondisi jadi apa tadi observasi pendahuluan terus harapannya antara kondisi pendahuluan dengan harapan itu kan terjadi disparitas atau gap Ya, diomongkan ada sehingga terjadi kesenjangan. disparitas atau gap. Terus berkui beberapa solusi alternatif ya. Dalam rancangan aktualisasi ini berdasarkan kajian di atas dalam rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul itu dideklar di bagian bab satu. Jadi saya ulangi ya Baik. untuk bab satu ya. Yang pertama adalah hasil observasi pendahuluan di bab satu, bab satu. Dan nantilah terus di atasnya oke bab satu pendahuluan betul satu hasil observasi pendahuluan hasil observasi pendahuluan atau fakta empiris terserah itu gaya-gaya mahasiswa atau dosen dalam fakta empiris atau observasi pendahuluan hasil observasi pendahuluan nomor satu diomongkan. Nomor dua, harapannya. Berdasarkan apa? Harapannya apa? Harapannya, wes terus ya, Pak. Jadi kan nanti saya kembangkan wes harapannya saja. Ya. Terus kemudian gap atau disparitas diomongkan. Gap atau kesenjangan atau disparitas, terserah diksi yang digunakan. Kalau biar kelihatan Peter ya gunakan diksi disparitas. Itu kan gaya-gaya ilmiah itu. Kalau gaya pada pesantren ya ambil kesenjangan itu aja. Nomor empat, beberapa solusi alternatif diomongkan. Beberapa solusi alternatif dan solusi terpilih. Beberapa solusi alternatif kan sudah di membuat tapisan-tapisan itu. Nggih. Ya, nomor lima, dalam rancangan aktualisasi, berdasarkan kajian di atas, di awal itu Pak, nanti untuk semuanya. Berdasarkan kajian di atas, maka rancangan aktualisasi saya mengambil judul, rancangan aktualisasi saya mengambil judul, mungkin di Indonesia kata saya itu aneh ya dalam karya-karya ilmiah, tapi kalau di luar negeri itu biasa. Ya, itu ya. Mengambil judul tidak sudah cukup itu bab satu. Bab dua itu paling yang membicarakan foto kampus, terus struktur organisasi. Inilah logika yang hebat itu di pendahuluan. Oke, saya pikir cukup, Pak. Monggo. Baik, terima kasih, Pak. Itu bisa bisa ke yang lain ya tadi ya, kerangka Nggih. berpikir, keberhasilan dan bagian pendahuluan ini. Terima kasih. Nggih, baik. Terima kasih, Pak. Monggo, selanjutnya nanti sampai jam 11.30 ya. Karena Izin ini saya nih, Pak. matan. Oke, yuk. Mbak Fitriana Rahmawati, monggo, Mbak. Iya, Pak. Yang lainnya sambil mendengarkan ini yang saya berikan masukan-masukan, jadi nanti tidak harus mengulang ya. Terima kasih. Matriksnya nggak, Pak? Oke, sudah tampak, Mbak. Untuk judulnya, jadinya pembuatan pencatatan digital, spesifikasi teknis, komputer, laptop, dan printer sebagai dasar pengadaan di Kanwil Kementerian Agama DIY menggunakan website Canva. Untuk rancangan matriksnya, kegiatan yang pertama itu konsultasi kebutuhan Itu data. dibuat rata kiri, Mbak. Dibuat rata Oh, kiri, enggak, Mbak. Pak. Ya, tabel-tabel tidak harus rata kiri kanan ya. Nanti lucu di tengahnya Oh, ada enggak. kosong gitu nanti. Enggak, Pak. Oke, dibaca coba. Enggak. Konsultasi kebutuhan data spesifikasi teknis, komputer, laptop, dan printer yang akan ditampilkan dalam website. Tahapannya itu ada konsultasi rencana kegiatan kepada mentor atau pengelola PVJ lain. Yang kedua itu melakukan identifikasi data-data spesifikasi teknis, komputer, laptop, dan printer yang perlu ditampilkan di website. Terus Oke, rata yang, kiri, Mbak. oh enggak Pak, mungkin saya editnya. Ya, nanti dibuat rata kiri semua ya. Bisa Enggak, dibesarkan sedikit, Mbak. Lagi, Mbak. enggak Pak. Dibesarkan lagi lah, gitu aja. Terus, besarkan lagi. Oke, nanti bisa geser. Oke, lanjut. Terus yang
tahapan kedua itu membuat website di Canva sebagai media pencatatannya. Yang pertama itu mendaftarkan akun Google khusus untuk pengelola pengadaan barang jasanya. Yang kedua, membuat akun Canva sebagai media pembuatan websitenya. Yang ketiga itu merancang tampilan website di Canva. Saya Mbak, website kanggo apa? Tak takon saya Oke, Canva, Pak. Canva, Pak. dari Canva site. enggak, itu digunakan untuk apa? Saya tahu bisa sih. Terus untuk apa website itu? Untuk menampilkan kayak semacam kayak perpustakaan gitu loh Pak, buat melihat data-data spesifikasi teknisnya yang dari laptop, komputer, dan printer nanti dalam bentuk file-file, soalnya itu di-upload di website tersebut. Seperti Oke itu. ya. Jadi ini pengadaan barang jasa kan ini ya. Oke, Pak. Ya, terus Betul. akun Google-nya untuk apa? Akun Google-nya untuk apa? Untuk mendaftar akun Canva-nya, Pak. Akun Google-nya untuk apa? Untuk mendaftarkan Untuk akun Canva. Kan oh, untuk mendaftar itu Canva toh itu menurut pakai akun toh. Google. Tak Oke. kira ya ya tahu tahu tahu. Oke. Oke. Nanti kanvanya kanva apa itu? Nanti bisa Canva yang biasa bisa kok, Pak. Ya, ya sudah. Penting nanti kan websitenya itu bisa memberikan informasi spesifikasi itu tuh maksudnya. Oke. Benar, Pak. Ya, bisa diakses oleh siapapun, bisa didiskusikan oleh Ya, siapapun. Oke ya. Kenapa nggak buat website dengan program HTML? belum bisa, Pak. Saya saat ini yang bisa saya Oh, belum ya. jalankan itu Canva. Iya, rumahnya jauh ya. Kalau dekat tak ajar itu, Pak. Jadi nanti Oke, pakai Pak. program HTML, kita pakai free hosting eh, GitHub atau menggunakan free hostingnya geocities.ws itu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Oke, Canva Pak. sekarang kan sudah disertai AI dan Oke. website AI itu ya. Canva ya. Oke, Ya. lanjut. Nanti Terus yang, ketikanya rata kiri semua ya, Mbak. oke, Pak, siapa? Yang ketiga itu pengumpulan data Ya, spesifikasi teknis komputer, laptop, dan printer yang sudah ada. Yang keempat, ya, yes. pengujian penggunaan website Canva untuk pencatatan digital. Yang pertama nanti ada mengupload file spesifikasi teknis yang sudah ada, kemudian menguji Oke, fungsi websitenya. Terus yang oke. ketiga, 5. meminta persetujuan kepada Ya, atasan untuk langsung aja, tidak membagikan apa-apa. link. Ini idenya lebih bagus dibanding kemarin. Ya, Oke, Pak. kemarin kan hanya sekedar mencari spek dan tidak bisa terakses oleh siapapun. Lanjut ke bawah. Yang C itu meminta persetujuan kepada atasan untuk membagikan link website Canva tersebut kepada pengelola pengadaan barang jasa yang ada di Kanwil Kementerian DIY. Kemudian yang keempat tuh membagikan link yang website tersebut kepada pengelola pengadaan barang jasa. Ya, Terus saya yang tanya Mbak, orang lain bisa mengupload data di website itu dikasih fasilitas apa? Atau hanya sekedar membaca website atau orang lain bisa menambahkan spek di website itu? Coba dijawab nanti ini. rencananya mau saya tambahkan kayak menu kontaknya gitu loh Pak. Jika mau ada yang ditambahkan nanti bisa menghubungi kontak tersebut. Yang mana kontak tersebut itu ke kontak saya gitu Pak. Terus datanya tersimpan di mana Mbak setelah mengisi di website itu? Di Google Drive Pak. Di Ini Google saya Drive. punya Google Drive, terus linknya saya linkkan di website Canva tersebut. Ketika orang mengisi di website langsung bisa data terekam di Google Drive ya? Enggak, Pak. Di website itu cuma untuk menampilkan saja, Pak. Jadi enggak untuk Menampilkan mengisi. tok toh. Nggih, Menampilkan berarti jenengan yang mencari data dan jenengan yang menampilkan begitu. nggih, betul, Pak. Oh ya sudah. Sebenarnya ada cara yang lebih bagus lagi yaitu membuat input website tersimpan di spreadsheet itu bisa ya dengan menggunakan JSON dan kita deploy di Google Spreadsheet ya. Tapi kalau memang kesulitan tidak usah ya. Iya, Pak. Itu bagi orang yang hobi bisa saja ya. Kebetulan saya hobi di coding ya. Oke, lanjut nomor 5. Yang terakhir itu monitoring dan evaluasi penggunaan website Canva untuk pencatatan digital, spesifikasi teknis komputer, laptop, dan Ya, printer. Yang pertama itu oke, sudah mengevaluasi cukup fungsi ya. websitenya. Oke, nanti bab penjualan debat ya dengan Iya, dasar Pak. buku siapa tadi ya? Dosen Sopomo, dosen Bu Kurnia. Kurnia ya nanti dahuluan tuh isinya setidaknya itu ya ada Iya, Pak. hasil observasi atau fakta empiris terserah pengamatan awal terus kemudian ekspektasi kemudian disparitas solusi dan solusi alternatif kemudian judul at least itu logical thinkingnya harus bagus dan lezat untuk dibaca ya terima kasih Makasih, Pak. ya sama lanjut lebih bagus Bu ya lebih bagus dibanding yang awal-awal tuh agak miris ya. Lanjut berikutnya
Saya Pak Ya, Tadi. wis langsung Mas. Ini yang dari grup bukan ya? Pak. Sampai apa lah Mas ya. Di perkembangan API ya. Hebat kalau Ya, Pak. lanjut. Coba tayangkan dulu. Baik, Pak. Saya izin share screen nggih. Bentar nggih, Pak. Not responding komputernya. Ayo ahli komputer malah murah-murah gitu repot. Aduh, malah ngeblank. Bener, Pak. Ini perlu laptop yang canggih Mas. Jadi saat ini saya nggak berani menggunakan analisis data yang pakar siapa itu. Bi Uno, pakar komputer Indonesia yang dengan gambar itu. Karena komputernya Bi Uno saja itu bisa blank 15 menit. Kalau komputer saya mungkin blanknya sehari ya. Kalau data science itu. Iya Mas. Bener, Pak. Tiap nge-share blank. Not responding. Nah memang itu nanti butuh waktu lama serahkan teman musik, gitu. Terus dengan Iya. tahu dek rapopo. Tapi kalau tidak membutuhkan waktu lama ya tak tunggu. Pun Pak Usman. Ganti Rien atau tetap berjuang jangan. Halo, cek, cek. Suara saya masih terdengar? Masih kok, masih Pak. Lah kok, ganti saya, biar nggak habis waktu. Tetap tak tunggu Mas nanti. Mas Hasan Aziz, Mas Hasan Aziz. Atau Mbak Labib, sudah Mbak Labib tadi? Belum? Belum, Pak. Ya, coba Mas yang grup bukan stay dulu ya. Oke, Mbak Labib silakan Mbak. Baik, Pak. eh jadi saya ngambil optimalisasi pelayanan Yo, bimbingan. judulnya saya dibaca judulnya dulu, dibaca. Ini, Pak, ini judulnya Nanti kegiatan. optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan melalui penerapan sistem digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di KUA Suaranya Kecamatan. dikeraskan dulu, Mbak. Suaranya Pak? belum begitu. Suaranya belum keras. Halo? Mik. Nah, Sudah. mikir pepet now ya. Sudah. Nih. Judulnya apa? Judulnya optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan melalui penerapan sistem digital sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan KUA Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Oke, yang dimaksud sistem digital itu apa? Jadi yang awalnya absensinya manual, saya ingin merubah menjadi online, Pak. Nah, iya Lalu pakai apa itu? Pakai pakai apa? Google Form, pakai Google Lah Form ngono karena wae. Ngene lho, kenapa, Pak? rasa basa-basi. Nggak usah basa-basi, optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan melalui penerapan platform Google Form. Bimbingan pelayanan bisa pakai Google Form. Google Form itu untuk data loh, Mbak ya. Ini, Pak, kan biar datanya terkumpul. Oh ya, sudah. Nggih, Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efisiensi. kualitas layanan di KUA Kecamatan Kabupaten Tegal. Oke, lanjut. Nggih,
Kegiatan yang Kegiatan pertama dibacakan, kegiatannya dibacakan, Yang dibesarkan pertama itu sedikit. persiapan Pak, identifikasi kebutuhan dan kekurangan pada pelayanan bimbingan perkawinan. Karena memang sejauh ini yang baru online itu dari materi, namun dari masyarakatnya kita mengetik manual gitu Pak. Jadi nggak ada cara untuk mereka langsung terintegrasi sama link materi bimbingan perkawinannya Ya, Pak. oke. Terus kegiatannya apa itu? Kegiatan Kegiatannya dibacakan itu. Dibesarkan pertama terus dibacakan. koordinasi dengan Kepala KUA, meminta masukan dari beliau apa saja yang kiranya bisa dikembangkan dan apa yang masih kurang, lalu identifikasi kebutuhan yang selama ini memang masih kurang apa atau ada yang perlu ditambahkan seperti itu. Lalu Itu sing yang kegiatannya Mbak. Sing anu loh, kegiatan itu loh. Sing kolom kegiatan dibacakan. persiapan yaitu identifikasi kebutuhan dan kekurangan pada pelayanan bimbingan perkawinan. Kok kegiatan itu persiapan, identifikasi sudah ya. Terus bawahnya, Yaitu ya besar yang lagi. kedua perancangan sistemnya, Pak. Apa itu? Perancangan sistem itu apa? Dijelaskan sing sejelas-jelasnya. Ini juri lain mungkin nggak ngerti oh, perancangan sistem apa maksudnya gitu ya. Coba, sing dimaksud perancangan sistem itu apa? Jadi merancang sistem bagaimana absensi yang awalnya manual kita ubah menjadi online, absensi online yaitu dengan membuat Google Form, membuat Ya berarti perancangan sistem menggunakan Google Form kan begitu toh? Honggi. Ya. Perancangan sistem menggunakan Google Form. Terus bawahnya. Yang kedua pengembangan dari, Nah, itu kira-kira orang kalau baca itu pengembangan apa gitu jadi kan. masih menimbulkan pertanyaan lebih Wah, lanjut. ya jadinya Jadi, jelas nanti ngoyak terus loh Mbak itu nanti itu. Kasihan jenengan malah tuh. ini Pengembangan Pak, apa gitu ya. Pengembangan apa maksudnya itu? pengembangan Pengembangan dari platform Google Form ya. ini, Ditulis ditambah Mbak. Platform Google Form. Oke, terus bawah. Nanti kanannya menyesuaikan saya lihat sing inti-intinya terus. Terus geser ke bawah. Apa itu? implementasi platform Google Form ya Pak. Ya. Ya, isinya apa itu? Ada absensi online, lalu form Apa evaluasi. tidak yang itu penjelasannya di kanan Mbak itu? Yang ini Kegiatannya Pak, cukup implementasi implementasi platform Google Form, gitu. ini. Nah, itu sedang penjelasannya itu berada di kanan semua. Oh, Jadi untuk kegiatan misalkan upacara 17 Agustus, nanti kegiatannya mengerek bendera, kan itu di kanan, itu nanti disesuaikan ya. ini Pak. Enter, terus. Ini banyak banyak persoalan nih kelihatannya. Bawahnya dibaca. Lalu yang terakhir ada evaluasi. Kenapa Pak? Evaluasi apa itu? Evaluasi ya, dari feedback dari calon Kira-kira, pengantin yang wes kira lho, telah Mbak, mengisi. kira-kira juri Kenapa Pak? moco itu paham apa ora gitu loh. Oh, Evaluasi buatan, itu apa? buatan Pak. Kalau tidak salah ya evaluasi dan review gitu. Nggih. Review implementasi Google Form dalam bimbingan perkawinan itu misalkan seperti itulah masuk akal banget. Dan implementasi platform Google Form nah seperti itu. Dalam ya pada pelayanan bimbingan perkawinan. Nah, itu orang juri sekali baca ngerti, oh maksudnya itu. Soal kanan mungkin tidak mau baca juri itu. Cukup di kegiatan udah kelihatan. Kanan sesuaikan ya. Nggih Pak, nggih Pak. Nah, ya Nggih, lanjut ke bawah lainnya sesuaikan. Kegiatan harus cetha. nggih Pak. Karya Sampun. ilmiah itu harus cetha, jangan sampai terjadi karya ilmiah RCT. RCT apa Napa sih Pak? katanya? Rak cetha itu. Apalagi nanti karya ilmiah kok RCTB, rak cetha blas itu kan wah nanti dengan dioyak juri ketika ujian apa di rancangan aktualisasi ya. Nggih Pak. Oke, terima kasih. Ganti yang lain. Matur nuwun Pak. Ya, yang dari gerobokan tadi. Iya, Pak. Sebentar, saya Mas share Farid, lagi. Oke, tak tunggu karyamu loh ini. izin share, Bapak. Oke, semoga Ah, tidak ngeblank. oke. Ya, Jadi langsung di saya ini, no, Mas. membuat ini, Pak, gagasan Dibesarkan pemetaan. presentasinya dibesarkan biar saya bisa ikut ini membacanya. Oke, Dek, ini besarkan lagi.
Wes, yo diwaca. Eh, Judulmu jadi langsung gagasan judul wae aku. membangun sistem informasi kelembagaan berbasis web sederhana menggunakan tools bahasa pemrogramannya PHP native dan database-nya menggunakan Laragon untuk pencatatan agenda kegiatan, integrasi data, dan monitoring evaluasi atau MONEF di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kabupaten Gerobokan, Pak. Keren. Wes, lanjut di kegiatannya. Kok digambar kaya Mbak dosen mau lho, Mbak Kurnia mau ya. Ya, Jadi Bapak nanti coba saya. yaitu Jadi observasi pendahuluan apa? Oke. tujuannya menyusun rencana pengembangan web sistem informasi kelembagaan. Terus Terus langkah utamanya konsultasi dengan mentor mengenai konsep sistem pelaporannya, diskusi dengan rekan kerja untuk sinkronisasi kebutuhan teknis, menyusun menyampaikan draft rancangan web serta template datanya. saya Mas, iki tabelmu kok beda karo ngene kanca-kanca ya? Ngene kanca-kanca ana kegiatan iki piye? Oh, beda ya Pak berarti. Beda. Saya sarankan untuk tabel single line ya, jangan double line itu ya. Oh, iya. Ini Kok beda karo ngene kancamu iki ya? iya Coba Pak nanti. membaca tunjuk dulu ya. Iya. Nah, judul Berarti saya ada yes itu. iya. Kegiatannya apa? Itu kan Hmm. dulu kegiatan pemecahan core isu lah. Kegiatannya mana kan tidak ada itu nanti. Ya toh? Oh, Dua itu iya kan nanti kegiatan. Sementara di iya Pak. breakdown ke bawah nggak ada kegiatan, nggak saya temukan itu. Iya, betul. Nah, itu sudah saya yes ya. Eh nanti coba saya perbaiki lagi tapi saya akan menunjukkan hasil produk saya Pak. Ya, oke, lanjut. Ini coba saya yang remote laptop satu saya karena Oke. jadi begini Pak. Ya. Sebentar saya tutup dulu. Jadi ini merupakan sebuah web mengenai sistem informasi. Jadi rencana nanti semua informasi kelembagaan saya tampilkan di sini. Oke. Sebentar. Nih, misal ini kan kebetulan saya membuat webnya kan datanya baru yang data MA ataupun eh, MA yang swasta ataupun yang MA negeri. Jadi nanti setelah Ya, ini saya kembangkan lagi ke MTS. tapi gini Mas, saran Jadi, saya ya, nggih. untuk rancangan aktualisasi dengan fokus di MA saja dulu ya. Oh, nggih, siap. Ya, Berarti ini saya kan datanya ini, kalau saya jurinya yang saya tangkap itu ide dan kebermanfaatan kalau saya. Ya, nggih, nggih, baik Pak. Jadi ini tinggal nanti dipoles lagi aja gitu nggih Pak. Soalnya ya emang keren. lama ini dari awal saya dapat SK sampai kemarin itu kan hampir 1,5 bulan gitu baru jadi data yang MA ini. Jadi nanti nek yang lanjut yang MTS sama yang madrasah ibtidaiyah yang MI mungkin ini lebih lama lagi gitu. Ya, enggak apa-apa. MA dulu ya. Karena Nggih, ini siap. untuk kepentingan rancangan aktualisasi. Nanti kalau dengan sudah bekerja tenan, ya silahkan dikembangkan menjadi apa ini aplikasi atau platform yang luar biasa. Ini diberi nama apa platformnya? Nanti coba saya cari nama Pak. Saya bacain Oh, dulu. belum. Tadi judulnya berarti masih umum ya? Oke, hasil umum. Jadi ini Ya, lebih ke jadi sebenarnya misal data atau lembaga ini kan di seksi pendidikan madrasah kan baru punya kegiatan. Yang kemarin itu kan ada ANBK. Ini tapi saya asesmen pesan ini nasional. Mas. Nggih, Saya pesan kalau dengan nanti ketemu penguji yang ngerti tentang dunia IT, ya, dunia nggih, aplikasi, dunia website, oke ya. Tapi nanti kalau ketemunya juri itu yang pasti Mas apa tadi? Farid harus bisa nggih. meyakinkan bahwa platform atau aplikasi yang Mas Farid buat itu benar-benar sangat membantu mengatasi persoalan-persoalan itu. Itu ya. Jadi Iya, nanti buat baik Bapak. argumentasi yang bisa meyakinkan juri itu ya. Kalau jurinya Nggih, nggak tahu tentang sebenarnya IT, gitu ya. Jadi nggih logika sebenarnya berpikirmu, nggih Bapak. ya, jadi logika berpikirmu jangan nanti seakan-akan ide saya besar. Kadang ide luar biasa ketemu orang yang tidak tahu kan kayak ini apa? Kayak ayam menemukan mutiara itu dipotak-patok nggak tahu maksudnya itu, ya. Iya, Oke, baik Bapak. wes lumayan. Buat makalah lengkap mulai cover sampai daftar pustaka
Besok saya tunggu ya. Nggih, nggih Bapak. Oke, bagus, sukses Mas ya. Ini secara impact luar biasa. Lanjut yang lainnya. Saya stop dulu nggih Bapak. Oke, thank you. Itu pesan saya ya, Mas Farid ya. Belum tentu ketemu Nggih penguji Bapak. yang tahu ya what you have done, dia nggak tahu. Oke, siapa? Apalagi Selanjutnya. kalau ini Bapak yang tidak berkecimpung di dunia pendidikan kan, Ah, iya itu. terutama pendidikan Tapi madrasah. makanya naskahmu nanti naskah yang persuasif. How to make sure ya, bagaimana meyakinkan penguji. Cukup ya. Tapi saya Nggih, apresiasi nggih luar Bapak. biasa. Saya tahu masalahnya ya. Monggo yang lainnya. Tidak usah saya tunjuk langsung saja ya. Atau ditunjukkan Mas Farid itu. Ya, sudah mulai bagus-bagus. Ini kok patung-patungan, sopo sing arep maju iki? Saya Bapak. Nah, ngono lho, salat Jumatan kok malah. Ikhlasul amri. Silakan langsung share ya, Share screen. screen-nya. Oke, thank you. Bagi Bapak, kemarin kan saran dari Bapak judulnya masih mentah. Ini Suaramu saya sudah membuat judul baru, Pak. di judulnya apa? Optimalisasi pelayanan bimbingan perkawinan melalui platform YouTube bagi calon pengantin yang tidak hadir pada saat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Tirtomoyo. Begitu, Bapak. Oke, boleh sih, boleh. YouTube dong. Iya, Pak. Terus kriteria suksesnya apa? Jadi sebenarnya rancangan aktualisasimu sukses tuh piye? sukses pada saat chattingnya bisa sudah menonton YouTube-nya, Pak. Ya. Karena kan di sini kan kendalanya salah satunya cuma salah satu yang hadir, Pak. Jadi kita hadirkan video itu. Nah, ketika yang satu hadir, maka yang satunya akan diberikan video YouTube pada saat bimbingan perkawinan yang satunya, Pak. Ya, lebih masuk Gitu, Pak. akal. Kemarin kelihatannya tidak Ya, itu Pak. ya. Kemarin pakai apa, weh? Kemarin pakai apa? belum menentukan ininya, Pak, platformnya. Oh ya, udah. Ya, Pak. Nanti harus dikasih kriteria sukses ya. Baik, Pak. Siap. Oke. Oke. Lanjut. Mana kegiatannya? Kegiatannya ini, Bapak. Yang pertama, konsultasi Tulisanmu kok terkait kayak mentor. tebel-tebel tuh masih. Goldnya Ya, Pak. dimatikan, tulisannya Biar ilmiah makin ya. terbaca. Bloknya tidak usah biru. Tidak usah diblok, tidak apa-apa itu tabelnya ya. Siap, Pak. Oke, nanti membuat studi pendahuluan ya di bab 1 ya, Mas. Baik, Bapak. Seperti yang Selama tadi ya. ini terjadi bimbingan perkawinan tidak hadir dan tidak ada informasi selanjutnya sehingga pengantin satunya tidak tahu, nanti dijelaskan di bagian pendahuluan ya. Baik, Bapak, karena memang di sini setelah saya koordinasi dengan mentor, memang kendalanya begitu, Bapak, karena yang hadir cuma salah satunya. Karena satunya biasanya merantau masih di Jakarta dan ya begitu loh, Pak, di tempat lain. Jadi Nanti biasanya yang dapat bisa bimbingan menggunakan perkawinan cuma bahasa ini, satu. Mas. Nanti bisa Baik, Pak. menggunakan fakta empiris di KU Amanah menunjukkan bahwa fakta empiris ya. Baik, Bapak. Di kegiatannya dibacakan biar nanti tidak terlalu terbantai itu nanti ya. Pak, kegiatan pertama ini kayaknya saya juga masih butuh masukan yang banyak, Pak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Besarkan. Ya, baik, Tenang Bapak. saja. Yang penting dengan nanti jadi expert itu loh. Ya. Baik, Bapak. Yang pertama konsultasi dengan mentor terkait gagasan itu. Oke, bagus. Langkah-langkahnya Tolong itu tebalnya konsultasi. dimatikan. Tebalnya Baik, Pak. dimatikan. Ya. Itu kayak apa? Update dodol online tebal-tebali ya. Oke. Saya tak takoni. Halo semuanya. Dalam pembuatan rancangan aktualisasi ini huruf yang digunakan apa? Semuanya. Arial, Dalam Pak. pembuatan RA ini Arial, huruf Pak. yang digunakan apa? Arial, Huruf apa? Arial. Arial, Ukurannya berapa? 11. 11. Nah, jangan aneh-aneh ini malah pakai tem New Roman itu ya. Ya, Baik, halo Pak. Mas. Siap. Dirubai semua taat ajas. Ya. Cepat. Ya. Jadi baca ada yang malah mengasih masukan itu pembimbingan mana itu. Pakai kali wah ini udah aneh-aneh. Enggak usah aneh-aneh ya. Baik, Kita Pak. Ini ikuti masih regulasi yang ada saja. penahannya, Pak. Baik, Bapak. Nggak usah- Siap.
Malah Kalibi itu Mas, gue malah. Akhirnya tahu pakai Kalibi malah mukul Kalibi ya. Arial ukuran 11. Nah, semuanya ya nanti ya. Spasinya 1,5 biasa. Dibaca itu tunjuk pembuatannya. Jadi nanti grup ini karya-karyanya, idenya lumayan, struktur penulisannya lumayan, nomoran akademik lumayan. Jadi enggak ngisi-ngisi ini ya. Nah, nanti kalau sudah jadi ya baru tampak, baru tak kritisi. Ini kan masih apa kayak mozaik pemikiran ini. Baik, Pak. Iki opone tebel-tebel. Lha iki iwake piye? Iku iwak apa Mas itu dikono? Kayak iwak lele, fishbone-nya Fishbone-nya, separuh Pak. ning dhuwur, wah rak cethok kabeh ayo. Tenggelam, Pak. Ya iya iwake tenggelam malah. Hai. Wah iku kayak tulisan fishbone itu poin-poin loh Mas. Oh sudah Baik, Pak. iku paragraf udah taruh fishbone sakake iwake itu. Nah iwak sing gede, iwak hiu, nah iwak sepat yo kasihan itu. Iya, Pak. Poin-poin Siap. saja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Iki iwak opo kok kakean tulisan itu. Lanjut. Wes Mas, saya yes dulu ide dadani ya. Tolong tulis Baik, Pak. dalam Arial 11 rasa tebel-tebel ngono ya. Siap, Pak. Terus Baik, tabelnya baik. enggak usah harus pakai arsir, tabelnya enggak harus pakai arsir. Saya tunggu minggu depan sudah jadi full dari cover, daftar isi, persembahan, kata pengantar dan seterusnya, daftar tabel, daftar gambar sampai daftar pustaka terakhir ya. Semangat Baik, Pak. kerjakan ya. Siap, Ya, Pak. Terima kasih, Pak. lanjut. Siapa lagi nih? Saya izin, Pak. Izin nih, izin Maksudnya presentasi izin ke toilet. izin menyampaikan Oh ya, tugas saya. monggo. Pokoknya semangat ya, whatever will be gitu ya. Dalam penulisan tesis, disertasi harus semangat teman-teman. Baik Pak, saya izin menyampaikan kemarin untuk judul saya itu kan dirubah karena tidak sesuai ataupun kurang menarik gitu Pak. Ya. Jadi ini untuk judul yang baru itu saya ambil ini meningkatkan minat belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di MTS Negeri 7 Sleman menggunakan media Wayground atau Wayground dulu apa? namanya Jelaskan Mas. ya dulu itu namanya Kuisis Pak. Sekarang namanya kan baru Oh jadi lah, Wayground. kuisis. Oh, ya. Nggih. Terlalu mudah apa orang ini Ki? Untuk apanya Pak? Maksudnya kok kemarin ada yang tanya kok terima gawe ngono tok gampang men ngono lah ada yang gitu ya. Para narasumber itu saya lihat. Nah saya sih yes ya. Tapi nanti background-nya harus kriteria of success opo, tidak hanya sekedar ngomong background. Karena dalam penelitian sebenarnya kaidah kan small is beautiful ya. Kecil itu cantik. Jadi memfokus itu bagus, tapi nanti harus detail. Background itu apa, kesuksesan menggunakan background apa, hubungan background dengan minat, meningkatkan minat berapa persen yang berminat, yang biasa-biasa berapa. Nanti anak-anak dampaknya harus terukur, Mas. Minat Baik, harus diukur nanti. Iya toh? atau mungkin kata minatnya kalau misalkan diganti dengan kata lain seperti apa Pak? Misal untuk mengganti kata minat siswa itu Nah, menurut aku tak tambahi minat dan prestasi. minat dan prestasi. Jadi nanti ada angkanya. Jadi harus dikomparasikan sebelumnya nilainya segini setelahnya. Ya walaupun ini bukan studi komparatif ya, kayak classroom action research saja. Jadi improve-nya berapa, ukur improve itu. Minat di awal tuh yang berminat dari hasil observasi pendahuluan hanya 5 siswa yang berminat pada pelajaran apa ini? Pada pelajaran Sejarah kebudayaan SKI. Islam Pak, SKI. Ya. Kemudian nilai rata-rata siswa ini ditaruh di pendahuluan Mas. Nilai rata-rata siswa hanya berada di 6,5 gitu. Nah, terus ini perlu harapannya minat dalam pembelajaran SKI adalah sekitar 80% siswa kalau pakai persen. Dan nilainya rata-rata berada di 7,5. Beberapa solusi alternatif, ya di awalnya di bagian pendahuluan udah omongnya seperti itu. Seakan-akan jenengan itu punya data awal yang valid. Oh, hanya 5 anak atau sekitar 10% anak yang berminat SKI. Ya. Nilai rata-ratanya hanya berada di kisaran 6,5. Terus harapannya yang kedua, hal itu masih rendah
minatnya masih rendah dan sebagainya. Nanti harus punya kriteria. Nanti di kriteria of success, apabila 0% sampai 15% anak yang berminat, berarti minat masih rendah. Apabila sekian sampai terentang ya Mas, sekian kriteria of success-nya jelas. Sehingga nanti ketika discuss dengan penguji, loh itu kriteria suksesnya apa? Dasarnya apa? Nanti cari interval-interval di dunia penelitian ya. Nah, nanti masuk kriteria of success-nya. Jadi nanti buat kerangka berpikir di bawahnya dikasih kriteria of success. Coba kriteria of success Mas. Gawi, tabel. Di bawahnya gambar ikan, di bawahnya gambar ikan saja, nanti tidak usah pindah-pindah. Nah itu ya, oke. Nanti kerangka berpikir buat sendiri ya, belajar sama Pak. apa tadi. Sekarang Bu kriteria of success. Oke, kriteria of success. Maaf, pakai bahasa Indonesia kok Inggris. Kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan, enter. Oke, buat tabel ya. Nomor tabel C, ikuti saya. C. Ya, Pak. Ikuti saya aja. Plus, ketik plus. Coba bulletnya dimatikan Mas ya. Ini Bulletnya dimatikan. Oh iya. Bulletnya dimatikan. Wes, strip. Ikuti strip. Ayo terus. Nah, stripnya jangan itu, strip tengah. Strip terus. Strip plus lagi. Plus strip lagi agak panjang, strip terus ya. Lah kok ning ngisor meneh. Oke, strip terus. Terus strip lagi terus, agak panjang terus. Oke. Plus lagi. Strip lagi. Terus ikuti. Oke, plus enter. Tuh, iso enter. Enggak bisa. Ini pakai apa ini? Pakai WPS ini, Pak. Mas. Ya udah, sorry. Ganti. Pakai tabel aja, buatkan tabel itu. Nomor, interval, dan keterangan. Buatkan itu aja. Nah, oke, nomor, interval, ini gede, dan keterangan. Oh, tak kira pakai Word ya. Dihapus itu plus-plusnya di atas. Ya. Nah, enter lagi. Nah, misalkan 0 sampai 20%. Nomor saya masih nomor maaf, nomor 1. 0 Strip sampai 20%. 0% sampai 20%. 0% sampai 20%. Minat sangat rendah. Oh, ya keterangan Mas. Oh iya. Nah, jadi nanti kalau diskusi itu nanti bisa menjawab minat sangat rendah. Ini kan sangat rendah. Oke, nomor 2. Tapi kolomnya nomor dicilik ya Mas ya. Iya, Pak. Terus 21 sampai 40%, misalkan 21% sampai 40%, ya rendah. Oh, contoh saja sini ya. 41% sama 60 sampai 60%, katakanlah sedang ya. Sedang, ya, Pak. 61% sampai misalkan ya. Sampai katakanlah berapa? 80% tinggi. 81% sampai 100 sangat tinggi misalkan. Nanti bisa diubah ya, ini hanya sekedar saja berpikir saja. 100%. Oke. Minat sangat tinggi. Ini baru ukuran minat ya. Judulnya dikasih judul Mas. Judulnya kriteria sukses minat siswa. Oh, yang bawah kriteria keberhasilan ya prestasi belajar siswa. Dibuat sama ya, kriteria keberhasilan. Nah, nanti sama sih ya. Rendah, sangat rendah, baik. Terus cukup baik dulu, cukup baik, sangat baik. Itu aja ya. Tapi untuk presentasinya kurang lebih sama ya Pak. Ya, jangan persen Mas.
J. Nilainya dibuat angka biasa ya, 0 sampai Mas. 20. Maksudnya untuk intervalnya kurang lebih sama aja. Nanti di atasnya dibuatkan kerangka berpikir, premis 1, premis 2, dan konklusi. Ya. Jadi nanti diskusi, loh ini ukurannya apa? Ini kerjaanmu membuat apa tadi? Wall apa background, Pak. Background itu suksesnya di mana? Ini tidak ada ukurannya. Ini membuat apa? Tujuannya apa? Dampaknya apa? Nanti kamu nggak bisa jawab. Ya. Meningkatkan minat dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran sejarah kebudayaan ya. 7 Sleman menggunakan media. Wes cukup ya. Buat dari cover sampai daftar pustaka. Pak. Nanti belajar sama Bu siapa tadi membuat apa? Kerangka berpikir. Di atasnya itu tulis kerangka berpikir, Mas. Di atasnya dulu. No, atas itu dhuwur. Dhuwur kono ya. Kerangka berpikir wes. Kerangka berpikir. Wes, ya nanti ada premis enter, premis 1, premis 2 konklusi. Oke, sama Bu Kurnia Indasa tadi, Pak. Oke, cukup ya. Nanti belajar sama Bu siapa tadi? Bu Kurnia, Pak. Nah, nanti dosen itu diminta tolong syukur Pak tolong buatkan apa ya? Sebelum sopo kan gitu ya. Lanjut siapa lagi? Terima kasih, Pak. Tambah 1 ya, terus kita jumatan ya. Ada yang jumatannya jam 11? Tidak ada ya? Tidak, insya Allah tidak ada. Kecuali yang dari Papua. Wes, tambah 1 lagi. Kita belajar dari teman-teman juga. Pokoknya minggu depan rancangan aktualisasinya sudah oke. Bisa saya cek dari cover sampai daftar pustaka. Ya. Monggo, siapa 1 lagi? Cukup? Saya boleh, Pak. Boleh. Ya. Mohon izin share. Iya, Pak. Mohon izin share screen cukup, Pak. Ini belakangmu rame toh, Mas. Kok ana wong hajatan toh? Iya, Pak. Lagi rame banget. Oh ya, wes lanjut. Sudah kelihatan, Pak? Belum. Ya wes, tampak, besarkan. Kebesaran, Mas. Cukup, Pak. Besarkan tambah sedikit. Ya. Untuk judulnya ya. Diwaca. Judulnya bimbingan perkawinan berbasis Google Sites dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pasangan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan di KUA Wonoboyo Kabupaten Temanggung. Oh, dalam menghadapi itu, Mas, kok pertandingan tuh apa? Waca saya ulangi pelan-pelan. Bimbingan perkawinan berbasis Google Sites dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapan pasangan calon pengantin dalam menghadapi pernikahan di KUA Wonoboyo Kabupaten Temanggung. Oh, ngono ya. Ya wes. Kira-kira gimana, Pak? Itu sudah sesuai atau? Wes rapopo, bagus. Ya. Terus langkah-langkahnya ini yang pertama observasi, itu melakukan penelitian, terus konsultasi dengan rekan kerja, dan mencatat hasil temuan di kantor itu, Pak. Terus kemudian perencanaan pembuatan Google Sites itu yang pertama konsultasi dengan kantor, menyampaikan lanjut. Terus yang ketiga uji coba. Itu di uji coba di pegawai dulu, Pak. Nanti kalau sudah itu medianya ganti platform Mas ya. Yang ini, Pak. Ya, melalui platform Google Sites ya. Kalau sudah jadi ya. Ya, pakai istilah platform. Terus yang keempat pemantauan terhadap nanti lainnya menyesuaikan. Pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan. Melalui apa ada itu? Pemantauan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan ya, kan sudah implementasi itu ya. Melalui platform Google Sites. Terus evaluasi kegiatan bimbingan perkawinan sama melalui apa itu ya, melalui ya platform Google Sites. Oke. Sudah, Pak, itu cukup Mas ya. Siapa, terima kasih ya. Sama dengan teman-teman ya, buatkan kerangka berpikir, buatkan kriteria keberhasilan, di bab pendahuluan setidaknya berisi hasil observasi awal atau fakta empiris, dilanjutkan harapannya
terus nanti dilanjutkan dengan gap, kesenjangan atau disparitas, kemudian dilanjutkan dengan solusi-solusi alternatif, dan dilanjutkan dengan dalam rancangan aktualisasi ini saya mengambil judul. Oke ya, saya tunggu pertemuan coaching mendatang. Siap ya? Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, langsung lebaran ya. Siap. Oke. Oke, boleh mencantumkan dari Google apa dalam penelitian itu Google apa pakai? Scholar, Bapak. Google Scholar. Oh, dosennya langsung hafal. Nah, nanti daftar pustakanya menggunakan apa style, ya? Diajari kabeh, Mbak Kurnia ya. J, Apa apa style? apa Apa style style itu 6 kalau atau salah 7, nama, Bapak? kemudian titik, kurung buka, kurung tutup tahun, titik, judul miring dan seperti itu. Atau langsung ngopi saja di Google Scholar itu kan ada kutipan itu ya. Kutipannya langsung bisa diambil. Oke ya. Semangat terus, selamat berjuang sampai ke ujian rancangan aktualisasi dan sampai ke ujian laporan aktualisasi. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya, atas tutur bahasa saya. Semoga pertemuan yang sederhana ini membawa dampak dan manfaat yang lumayan. Izin Amin. untuk meninggalkan breakout Zoom ini. Ya, sehat selalu semuanya ya. Semangat selalu sampai nanti menjadi ASN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Izin tanya teman-teman, ini hari Minggu jadinya ada coaching lagi nggak? Lo lupa tadi harusnya nanya. Sepertinya nggak ada, Bapak Ibu. Kan kemarin ada usul kalau gimana kalau hari Minggu, dan itu di luar jadwal. Terus ini jadi atau tidak hari Minggu? Tapi Hukum nggak usah. melihat judulnya saya sudah teman-teman selesai. semua sudah di ACC, berarti nggak perlu ya. Harusnya nggak perlu ya. Menunggu Nggak usah jadwal ya. coaching selanjutnya aja ya. Ya, Baiknya hari tetap Ahad tetap kesempatan. kita WA ke beliau gitu ya. Terus setidaknya misalnya batal pun kita omongin kalau batal gitu. Jangan tiba-tiba diem nggak ada konfirmasi apapun gitu ya. Yang kemarin Iya. menyimpan nomornya sinten nggih? Nanti tolong di-share di grup ya. Iya. Terima kasih.